Kisah lengkap Abu Nawas dari awal sampai akhir. 1. Asal-usul dan kelahiran. Abu Nawas bernama asli Abu Ali bin Hani al-Hakami. Beliau lahir di kota Afas sekitar tahun 145 hari 756 M. Ayahnya bernama Hani al-Hakami, seorang tentara berdarah Arab yang muda wafat, sehingga Abu Nawas dibesarkan oleh ibunya, Jahan, seorang wanita yang baik dan pekerja keras. Karena yatim dan miskin, sejak kecil Abu Nawas sudah harus bekerja menjaga keledai dan mengangkut air. Sejak kecil beliau sudah cerdas luar biasa, tajam ingatannya, dan suka bertanya, ciri yang kelak menjadi senjata kecerdasannya. Masa pendidikan di Bashrah. Suatu hari, penyair besar Walibah bin Habab melewati Afas. Ia mendengar anak kecil berbicara dengan bahasa yang indah dan cerdas. Ia terkesan, lalu berkata kepada ibunya, "Bawalah anak ini ke Bashrah. Ia berbakat besar." Di Bashrah, Abu Nawas belajar bahasa Arab murni, sastra, syair, tata bahasa, dan ilmu agama. Beliau berguru kepada para ulama dan ahli bahasa Arab yang ketat. Ingatannya luar biasa, sekali mendengar, langsung hafal. Tak lama, beliau menguasai perbendaharaan kata bahasa Arab yang sangat luas dan indah. Sri, di istana Khalifah Harun ar-Rasyid. Setelah dewasa, Abu Nawas pergi ke Baghdad, pusat kekhalifahan Abbasiyah. Di sana, kecerdasan dan kepandaiannya segera menarik perhatian Khalifah Harun ar-Rasyid. Abu Nawas diangkat menjadi penasihat sekaligus penghibur istana. Namun Abu Nawas bukan sekadar pelawak. Beliau adalah orang yang paling cerdas, paling tajam logikanya, dan paling berani berkata jujur. Dengan candaan yang berisi nasihat tajam, beliau berani menegur sang khalifah, para pejabat yang sombong, dan orang-orang yang serakah, tanpa takut dihukum. 4. Kisah-kisah paling terkenal. Berikut beberapa kisah yang menjadi bukti kecerdikannya. Tentang 2 hal yang tidak pernah ada. Khalifah menyuruhnya membawa kuda yang tidak berkaki, kalau tidak dibunuh. Abu Nawas menjawab, "Bawakan dulu kepadaku kain yang tidak pernah ditenun, maka aku akan menjahitkan pelana untuk kuda yang tidak berkaki itu." Khalifah tak bisa menjawab. Mencari harta warisan. Abu Nawas mengajarkan bahwa akal dan ilmu adalah warisan yang tidak akan habis dicuri, tidak akan hilang dibawa, dan tidak akan rusak dimakan rayap. Menjawab soal mustahil. Khalifah bertanya, "Di mana letak surga dan neraka?" Abu Nawas menjawab dengan tenang, "Agar saya bisa menjawab dengan benar, silakan Khalifah maju sedikit dan tundukkan badan. Maka saya akan tunjukkan neraka." Saat Khalifah marah, Abu Nawas berkata, "Inilah neraka. Amarah dan kesombongan adalah pintu neraka. Kerendahan hati dan kebaikan adalah pintu surga." Mengakali penjaga istana. Banyak pejabat yang iri dan ingin menjebaknya, tapi selalu kalah cerdik. Abu Nawas menjawab dengan logika yang mustahil dibantah. 5. Sisi lain, bukan sekadar pelawak. Banyak orang mengira Abu Nawas hanya suka bercanda, padahal beliau adalah ulama dan ahli hadis yang diakui keilmuannya. Syair-syairnya indah, sebagian berisi nasihat agama, ketakwaan, dan peringatan kematian. Di balik candaannya, hati beliau sangat peka dan jujur. Beliau bercanda agar kebenaran bisa diterima tanpa menyinggung. Beliau sering berkata, "Hati yang keras tidak akan menerima nasihat yang kaku. Maka aku bungkus dengan tawa agar masuk ke hati." 6. Masa tua dan pertobatan. Memasuki usia tua, Abu Nawas semakin menyadari bahwa dunia dan kemewahan istana tidak abadi. Beliau lebih banyak menyendiri, memperbanyak ibadah, dan menulis syair-syair yang penuh penyesalan dan rindu kepada Allah. Salah satu syair pertobatannya yang paling masyhur. "Tuhan, dosaku begitu besar, namun ampunanmu jauh lebih luas. Jika engkau menghukumku, pantasku, namun jika engkau mengampuni. Engkau lebih pantas menjadi yang maha pengampun." 7. Akhir hayat. Abu Nawas wafat di Baghdad pada tahun 198 hari, 814 M, dalam usia sekitar 58-60 tahun. Ada yang bercerita bahwa di detik-detik terakhir, beliau membaca syair tentang ketakutan kepada Allah dan harap pada rahmat-Nya, lalu menghembuskan napas terakhir dengan tenang. Beliau dimakamkan di pemakaman umum di Baghdad. Makamnya hingga kini masih dikunjungi sebagai penghormatan atas kecerdasan yang membela kebenaran.
Inti pesan kisah Abu Nawas. Kecerdasan adalah anugerah besar. Gunakan untuk membela kebenaran, bukan menipu. Kebenaran yang dibungkus kelembutan dan candaan lebih mudah diterima daripada teguran yang kasar. Jangan sombong dengan kekuasaan. Akal yang tajam bisa menundukkan orang yang angkuh. Di akhir hayat, yang berharga bukan kemewahan, tapi ketulusan hati dan pertobatan.